Iya. Halo everyone, welcome to podcast Akrobat. Bersama kita sehat dan sukses. SMP Negeri 238 Jakarta, kreatif, inovatif, hebat. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Akrobat, tempat di mana kita cerita tentang sekolah, cerita inspiratif, dan cerita seru lainnya. Siapkan minuman, snack, dan makanan kalian karena akan kita mulai dalam hitungan ke 3, 2, 1, action! Tepuk tangan. Nah, kalian kan belum kenal nih siapa kita berdua yang ada di depan kamera ini. Perkenalkan, aku sebagai host. Perkenalkan, nama aku Muhammad Adrian dari OSIS kelas 9B dan aku ditemani oleh... Halo semuanya, aku Putri Kirani dari MPK kelas 9E. Tepuk tangan dulu dong. Host-host kalian ini loh, ya kan? Nah, kita di sini tuh mau ngapain sih, Putri? Oh, jadi hari ini aku sebagai Putri dan dia Adrian, kita akan membahas tentang sekolah kita yaitu SMP Negeri 238 Jakarta. Gak apa kita asik karena banyak tepuk tangan karena ya kita seru orangnya, betul. Nah, kita membahas apa sih kira-kira Adrian? Nah, kita di sini tuh mau ngebahas hal-hal positif, prestasi, dan bagaimana sih anak-anak 238 itu. SMP 238 adalah sekolah zero sampah. Bener banget. Terutama tuh di kamar mandi kita yang bersih banget guys. Dan murid-murid di 238 itu selalu menerapkan sikap positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Habis itu kayak melakukan hal positif yang ada di lingkungan sekolahnya mereka. Betul sekali. Kita membahas nih hal-hal kegiatan positif yang ada di 238 yang harus kalian tahu guys. Benar. Kira-kira kita bahas dari yang paling awal banget nih. Kira-kira apa sih kegiatan positif di 238? Nah, yang awal-awal banget ya. Misalkan nih kalian, kan kita datang ke sekolah kan jam 6 ya. Nah, jam 6 tuh anak-anak OSIS dan MPK beserta guru-guru sudah ada nih di depan gerbang karena ingin menyambut para siswa-siswi SMP Negeri 238 Jakarta untuk diberikan salam pagi ya. Semangat pagi. Yang kata kayak halo selamat pagi. Nah gitu, betul ya. Wah berarti masih pagi aja murid-murid 238 tuh udah disambut dengan hal yang positif ya. Makanya mereka menjalani hari di 238 dengan semangat guys. Bener. Makanya kalian tuh harus kayak SMP 238 juga menerapkan hidup positif ya. Terus abis itu apalagi nih Adrian? Oh iya, kamu tahu nggak sih kalau misalkan SMP 238 itu salah satu sekolah yang menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan apa itu? Nah, jadi tadi kan kalau misalkan salam pagi kan, nah setelah selesai salaman pagi, nah di situ udah ada 3 anak MPK tuh di situ. Tugasnya adalah melihat atribut-atribut yang dikenakan oleh para siswa-siswa SMP 238. Contohnya apa? Contohnya misalkan di hari Senin. Nah, di hari Senin kalau misalkan tidak ada yang menggunakan dasi pada hari Senin tersebut akan ditegur. Terus juga kaos kaki ya. Kaos kaki kalau gak pakai yang warna putih pada hari Senin itu mungkin bakal ditegur. Abis itu namanya dicatat kan. Nanti kalau misalnya dia melewati dari 3 kali gitu, kita bisa laporin ke wali kelasnya dia untuk diberi teguran dan tidak melakukannya lagi. Bener banget. Oke, bagus banget ya. Berarti anak-anak organisasinya juga keren banget karena dia itu menetapkan kegiatan positif itu. Kayak selain di dalam diri dia menerapkan positif, kedisiplinan pakaian pun dipeduliin banget ya di 238. Bener banget. Oh itu iya, dia. Keren banget. Habis itu apalagi sih Adrian? Nah setelah itu yang kedua, kan tadi udah salam pagi. Nah biasanya pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat ada pembiasaan pagi. Pembiasaan paginya ngapain tuh? Nah jadi pembiasaan paginya itu adalah dari hari Selasa, Rabu sampai Jumat itu berbeda-beda. Hari Selasa membaca surah Al-Mulk, habis itu setelah hari Rabu membaca Asmaul Husna, hari Kamis membaca surat-surat pendek. Nah hari Jumat ya baru membaca Yasin. Wah, berarti ya SMP 238 juga menerapkan hidup yang religius guys. Bener. Mereka tuh saling menghormati banget. Apalagi
dia tuh gak meninggalkan kegiatan-kegiatan di keagamaan mereka. Nah, kalau misalnya yang nonis itu gimana, Adrian? Nah, yang non-Islam itu disediakan ruang tersendiri untuk mereka berdoa, seperti itu. Gitu. Wah, berarti emang bener ya SMP 238 tuh guys, selain murid-muridnya yang pada bisa menerapkan positif, di balik itu ada guru-gurunya juga yang selalu membimbing murid-murid SMP 238 juga. Benar. Oh gitu. Terus habis itu apa lagi nih, Adrian? Nah, setelah pembiasaan pagi selesai, dimulailah pembelajaran seperti biasa. Nah, setelah itu nggak mungkin dong kita belajar dari pagi sampai siang Iya, tanpa ada bener jeda banget. istirahat. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya istirahat kita ngapain sih biasanya? Oh, kalau yang aku tahu, di SMP 238 itu menerapkan yang namanya reharmoni, yaitu rehat berharmoni. Jadi itu mereka makan bersama. Jadi di 238 itu menerapkan kalau misalnya kita jam istirahat itu semuanya turun ke lantai 1 untuk makan bersama-sama, Adrian. Makan bersama-sama. Ditemani sama teman-teman dari kelas lain. Jadi tuh mereka duduk di koridor-koridor sekolah dan dibantu dengan proker OSIS, yaitu mendengarkan lagu-lagu pilihan. Bener banget. Jadi tuh kita setelah kita belajar selama 4 jam pelajaran tuh kita makan sambil ditemani dengan lagu-lagu, rasanya rileks banget gitu ya. Kayak beban-beban yang udah kita pelajarin tadi tuh hilang semuanya. Semua, jadi nggak stres jadinya ya. Iya. Nah, di kegiatan istirahat juga, selain ada kantin di 238 yang makanan-makanan sehat, di 238 juga disediakan namanya KJO. Adrian tahu gak sih KJO itu apa? Kan kamu kan anak OSIS nih. Oh iya. Nah, setahu aku KJO itu adalah singkatan dari Kantin Kejujuran OSIS. Oh, itu tuh ngapain, Adrian? Nah, jadi Kantin Kejujuran OSIS adalah jadi di depan ruang OSIS itu ada suatu tempat buat diletakkan makanan-makanan snack-snack kecil. Nah, di atasnya ada kotak warna bening, kotak bening. Yeah. Nah, di situ tempat menaruh duit. Nah, di setiap kotak-kotak makanan tersebut dikasih harga, misalkan harga makanan A 1.000, makanan B 2.000. Nah, setiap siswa harus membayarnya dengan uang pas karena kita tidak menyediakan kembalian. Karena tidak ada penjaganya. Berarti itu ya yang dinamain kantin kejujuran OSIS. Benar. Jadi yang beli itu harus jujur guys, harus tanggung jawab apa yang udah dia beli dan harga yang makanan yang dia pilih, terus dia lihat harganya berapa, dia memasukkan duitnya ke dalam kotak itu ya. Yes, betul sekali. Oh, berarti SMP 238 juga menerapkan hidup jujur loh guys. Keren banget gak sih SMP 238? Kasih tepuk tangan dulu buat aku sebagai warga di SMP 238 dan Adrian sangat bangga banget guys sekolah di 238 karena memang SMP 238 tuh banyak banget menerapkan sikap positifnya guys. Walaupun banyak masih murid-murid yang menerapkan sikap negatifnya, pasti akan ada waktunya mereka terinspirasi kepada murid-murid yang positif itu, kayak gue juga mau deh kayaknya kayak mereka aja bisa hidup positif mulu, gue kapan gitu. Nah iya benar. Terus apa lagi nih? Nah setelah itu kan udah tuh rehat berharmoni. Nah setelah istirahat kita melanjutkan pembelajaran lagi. Tapi kalau gak salah, kita kan makan bareng-bareng nih di koridor. Pasti banyak murid yang masih naro piring sembarangan, naro sampah-sampah yang masih belum masuk ke tong sampah. Kalau gak salah itu ada anak MPK, yaitu pasukan patroli yang ngebersihin gak sih, Adrian? Oh iya bener, aku kelupaan itu. Apa sih patroli itu? Nih, aku sebagai anak MPK itu adalah program kerjanya MPK. Jadi setiap minggunya, setiap harinya dibikin kelompok petugas MPK dan petugas MPK dan anggota-anggotanya. Jadi setiap harinya itu ada inti yang menemani murid-murid anggota dari MPK. Jadi tuh kegiatannya patroli kebersihan guys. Jadi tuh gini Adrian, misalnya ada piring-piring atau misalnya sampah-sampah yang masih belum masuk ke tong sampah gitu kan, masih banyak ya murid yang suka masih males buang sampah. Iya, benar, jadi tuh kita beramai-ramai, kan di 238 ini ada kontainer ya. Kontainer ini tempat buat penaruhan piring kalau misalnya kita habis makan dari kantin. Iya, benar. Nah, jadi tuh anak-anak MPK ngumpulin piring-piring yang berserakan gitu, terus dimasukin ke dalam kontainer.
Terus habis itu ada yang bagian menyapu, dan menyapunya tuh gak semua lingkungan sekolah ya guys, cuman di bagian koridor-koridor sekolah, habis itu di bagian belakang kantin, dan bagian deket-deket masjid. Kalau misalnya anak-anak cowok tuh paling sering banget Iya, suka buang benar-benar. sampah sembarangan. Itu tuh tugas MPK benar-benar membantu guys, karena masih bukan masih sih, bahkan hampir semua ibu-ibu kantin tuh mengapresiasi anak-anak MPK, karena kayak setiap kita patroli, terima kasih ya Dek, terima kasih ya Nah udah bantuin, kayak rasanya kayak seneng aja gitu kita Iya, benar-benar. ngebantuin meringankan pekerjaan mereka. Apalagi tuh aku juga kadang ngerasain sendiri, Pak Agus paling sering banget tuh Iya. apresiasi aku, kayak bilang makasih ya udah dibantuin, kayak ya seneng banget deh hari ini. Berarti ada sisi positifnya juga ya untuk Banget, itu positif banget gak Positif sih? banget. Ya. Terus habis itu apa lagi nih Adrian? Nah, setelah itu kan udah selesai nih kita patroli, setelah itu reharmoni sudah selesai. Nah, kita lanjut pembelajaran nih. Setelah pembelajaran, kita ada jeda lagi. Apa itu? Istirahat lagi. Yang kedua itu ngapain, makan? Nah, yang kedua adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Oh iya, banyak ya guys di sekolah-sekolah tuh yang menerapkan kalau misalnya udah azan zuhur itu, kalau yang aku tahu ya, aku tuh kan pernah pertukaran pelajar, jadi tuh mereka menerapkan kalau misalnya sudah waktunya azan, yang mau sholat silahkan, yang mau istirahat atau makan di kelas juga silahkan. Tapi kalau di 238 itu benar-benar guys, semuanya itu sholat, dan wajib untuk yang beragama Islam dan perempuan yang sedang berhalangan itu melakukan keputrian, Adrian. Oh, keputrian tuh ngapain aja sih kalau boleh tahu? Jadi tuh setiap keputrian ada buku yang isinya surat-surat pendek, kayak misalnya doa-doa harian, abis itu doa setelah sholat wudu, sholat duha, maaf guys, abis itu doa setelah wudu, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Oke. Terus apa lagi tuh? Ini setelah sholat kita tuh membaca Al-Quran. Oh iya, membaca Al-Quran, benar, itu poin pentingnya ya. Iya, jadi tuh guys, selama istirahat kedua di SMP 238 tuh gak ada yang berkeliaran sana sini, mereka bener-bener menetap di Masjid At-Tarbiyah namanya. Berarti tetap kondusif ya. Iya, bener banget. Nah, setelah itu apa tuh? Setelah itu apa lagi ya? Oh iya guys, setiap pulang sekolah, semua guru itu menyediakan dirinya itu di masjid untuk anak-anak yang mau belajar Al-Quran sama dia, mau belajar Al-Quran, Iqra, dan lain-lainnya. Bahkan tuh ya, kalau misalnya mereka setiap kenaikan juz atau misalnya hatam dari Iqra ke Al-Quran tuh gak cuman di apa ya, wah keren banget, itu tuh bener-bener diapresiasi guys dengan cara diberi hadiah, dan diberi hadiahnya itu membuat orang-orang terinspirasi kalau misalnya, wah kalau misalnya gue ngaji nih kayaknya bakal ini deh, selain bisa baca Al-Quran juga kayak apa ya, seneng gak sih rasanya kita dapat kemajuan terus dapat apresiasi Iya, juga. benar banget, itu jadi membuat kita tuh jadi oh ternyata kita ada tujuannya nih gitu, tujuan untuk kebaikan untuk di masa depan. Iya, ternyata selain itu juga SMP 238 tuh banyak banget ya sisi positifnya. Aku benar-benar bangga banget jadi warga SMP 238. Kamu gimana sendiri? Kamu sendiri gimana? Menurut aku sih banyak banget ya. Mungkin kalau misalnya kita sebutin satu persatu ya dari awal sampai terakhir, itu pasti bakal panjang banget videonya. Iya, Benar. guys, makanya kalian tuh harus menetapkan hidup positif seperti kita-kita. Bener. Mau Kita dimanapun udah sekolah kalian, yang penting sisi positif dari diri kalian ada. Iya, benar banget. Dan abis itu, selain sisi positif dari SMP 238 tuh guys, banyak banget prestasi-prestasi di SMP 238. Iya, benar. Dan kalian harus tahu juga kalau misalnya prestasi-prestasi di 238 itu gak harus dari ekstrakurikulernya mereka, tapi ada yang dari luar sekolah juga. Benar, dari dan luar sekolah membawa nama SMP 238 yang membuat SMP 238 tuh wah ternyata terkenal. Selain dari bimbingan sekolah, mereka tuh juga punya bakat yang terpendam. Terus habis itu dia tetap membawa nama sekolah, jadi kayak apa ya, wah keren banget sih bawa nama sekolah. Makanya SMP 238 tuh dicapnya SMP oke banget. Benar, oke banget. Nah guys, kalau kalian mau tahu siapa sih apa aja prestasi-prestasi di SMP 238, tetap ada di akun ini. Jangan lupa subscribe,
like, dan share ke teman-teman kalian. Karena di episode selanjutnya kita akan membahas prestasi-prestasi di 238 dan akan diwakili oleh bintang tamunya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. See you guys, bye-bye. Bye-bye.